Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Isnaini Nurrohmah, NIM 210400823 dari Prodi Gizi kelas A. Video ini menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolisme karbohidrat di mana gula darah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia. Diabetes mellitus merupakan penyakit pada sistem endokrin yang banyak ditemukan. Berdasarkan klasifikasinya terdapat 2 jenis, tetapi secara klinis ada 4 jenis. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus IDDM, atau bisa juga disebut diabetes mellitus juvenil. Kedua, diabetes mellitus tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus NIDDM. Ketiga, diabetes mellitus oleh karena penyebab lain. Dan yang keempat, diabetes mellitus selama masa kehamilan. Selanjutnya, patofisiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes mellitus yang terjadi karena sistem autoimun yang merusak sel beta pankreas. Akibatnya, produksi insulin berkurang, bahkan terhenti. Biasanya, penderita diabetes mellitus tipe 1 terdiagnosa pada usia muda. Patofisiologinya yaitu akibat peradangan sel beta yang menimbulkan reaksi autoimun. Hal tersebut membuat munculnya IgA atau islet cell antibody, atau bisa disebut antibodi terhadap sel beta. Reaksi antara antibodi IgA dengan antigen atau sel beta menyebabkan hancurnya sel beta sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Kadar gula darah puasa terjadi karena hati tidak dapat mengukur produksi glukosa. Walaupun pada makanan, glukosa berada dalam darah, namun hiperglikemia postprandial atau setelah makan, glukosa tidak bisa disimpan dalam hati. Ginjal tidak bisa menyerap semua glukosa yang sudah disaring jika kadar glukosa darah cukup tinggi. Alhasil, keluar dalam urin atau kencing manis. Ekskresi glukosa berlebihan dalam urin juga disertai dengan elektrolit dan ekskresi yang berlebihan. Tidak hanya autoimun, diabetes mellitus tipe 1 juga bisa disebabkan oleh sitomegalovirus atau CMV, herpes, rubella, dan lain sebagainya. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi karena kerusakan insulin atau gangguan pada reseptor insulin. Diabetes mellitus tipe 2 biasanya terjadi setelah dewasa. Umumnya terdapat 2 faktor yang berperan dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 2. Pertama, resistensi insulin. Kedua, disfungsi sel beta pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 tidak disebabkan karena kurangnya sekresi insulin, tetapi terjadi karena sel sasaran insulin tidak dapat merespon insulin secara normal atau disebut resistensi insulin. Resistensi insulin diakibatkan oleh obesitas dan kurangnya olahraga. Defisiensi fungsi insulin hanya bersifat relatif dan tidak mutlak. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, pada fase pertama, sel terdapat gangguan pada sekresi insulin. Artinya, sekresi insulin gagal mengganti resistensi insulin. Jika tidak ditangani dengan baik, fase berikutnya akan terjadi kerusakan sel-sel beta pankreas. Kerusakan sel-sel beta pankreas membuat penderita memerlukan insulin eksogen karena defisiensi insulin. Gejala diabetes mellitus. Ada 2 gejala. Yang pertama, gejala akut diabetes mellitus. 1. Polifagi atau cepat terasa lapar.
Kedua, polidipsia atau cepat terasa haus. Ketiga, poliuria atau sering buang air kecil. 4. Nafsu makan bertambah. 5. Penurunan berat badan dengan cepat 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu. Keenam, mudah lelah. Kedua, gejala kronik diabetes mellitus. Pertama, ada kesemutan. 2. Kulit terasa kebas, panas, atau seperti tertusuk jarum. 3. Kram. 4. Mudah mengantuk. 5. Pandangan mulai kabur. 6. Gigi mudah lepas dan goyah. 7. Keguguran pada ibu hamil atau berat bayi lahir lebih dari 4 kg. Faktor risiko. Terdapat 3 faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah. 1. Jenis kelamin. 2. Usia. 3. Riwayat keluarga diabetes mellitus. 2. Faktor risiko yang dapat diubah seperti 1. Obesitas berdasarkan IMT. 2. Kurangnya aktivitas fisik. 3. Hipertensi. 4. Dislipidemia. 5. Pola makan. Dan 6. Pengelolaan stres. Terakhir, faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes mellitus. 1. Riwayat persalinan. 2. Faktor genetik. 3. Alkohol dan rokok. Diagnosis. Diagnosis dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan kadar gula darah. 1. Gula darah puasa atau GDP lebih dari 126 mg/dl. 2. Gula darah 2 jam atau GD2PP lebih dari 200 mg/dl. 3. Gula darah acak lebih dari 200 mg/dl. Cara lainnya yaitu dengan mengukur HbA1c lebih dari 6,5%. Pengobatan. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu 1. Mengkonsumsi obat diabetes mellitus seperti oral hipoglikemik dan insulin. Kedua, pengobatan secara alternatif. Ketiga, operasi. Dan yang keempat, pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan pengaturan pola makan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.